Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, keluarga beliau, guru-guru beliau, rahimahullah diampuni segala khilafnya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair atas ilmu yang selama ini telah Ustaz sampaikan. Terima kasih banyak. Wa iyyakum. Dan ini bukan atau ini hanyalah ilmu yang di copy pastekan dari ulama. Kita hanya jadi jembatan saja. Ustadz Afan hendak bertanya, Anda pernah mendengar keutamaan pahala bagi orang yang membebaskan utang seseorang dalam rangka mengejar pahala tersebut? Bolehkah kita menghutangi seseorang yang membutuhkan dana, lalu setelah sekian lama kita sampaikan bahwa dia tidak perlu melunasi hutangnya lagi, sudah dihalalkan? Jazakallahu khair Ustadz atas ilmunya. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jawabannya boleh, dan itu bagus. Bahkan ngutangin orang lalu kita tagih juga bagus. Ya, apalagi kalau kita ikhlaskan. Dan menghutangi orang yang lalu kita tagih, itu kan pahalanya nisfus sadaqah dalam beberapa hadis yang sahih. Nabi SAW menetapkan bahwa hutang itu setengah dari sedekah. Jadi kalau antum mau dapat pahala sedekah 25 juta, antum hutangnya orang 50 juta. Jadi antum dapat pahala 25 juta. Kenapa? Karena hutang itu rugi, hadirin. Itu alasannya. Rugi di dunia. Itu alasannya kenapa dapat pahala setengah sedekah. Karena menghutang orang kita rugi secara hitung-hitungan dunia. Bagaimana nggak rugi? Yang pertama, apalagi kalau hutangnya panjang, nilai 50 juta tahun ini itu sering secara umum berbeda dengan 25 juta tahun depan atau 2 tahun lagi. Ada inflasi dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya bagi pedagang atau orang bisnis, uang yang tidak diputar itu untung apa rugi? Rugi. Uang kalau nggak diputar tuh rugi. Dan ketika kita ambil resiko itu dalam rangka mencari ridho Allah, membantu saudara kita, maka pahalanya setengah sedekah. Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Imam Ibnu Jama'ah rahimahumullah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga dan senantiasa memberikan hidayah kepada Ustadz dan keluarga beserta tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Oh, nasihatnya Ustadz, kadarlah anak kami 3 minggu lalu baru saja dioperasi jantungnya. Dan sampai hari ini ia masih berada di ICU, kondisinya sempat drop beberapa kali hingga harus dilakukan operasi kedua kalinya. Namun alhamdulillah atas izin Allah saat ini kondisinya sudah stabil kembali. Kejadian ini benar-benar membuat kami semakin menyadari lemahnya diri kami dan betapa banyaknya dosa-dosa kami kepada Allah selama ini. Serta menguji kami untuk terus bersabar dan bersangka baik atas takdir Allah, atas pertolongan Allah. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana agar kami bisa senantiasa bersabar dan bersangka baik akan datangnya pertolongan Allah di masa sulit ini. Agar kami tetap tenang menjalani ujian dari Allah dan tidak terpengaruh was-was dari syaitan. Syukran jazakallahu khairan Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. A'anakumullah. Semoga Allah menolong beliau berdua atau keluarga beliau. Dan semoga Allah menjaga kita semua. Dan yang perlu kita ingat hadirin Allah muliakan, al khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita udah berjuang, kita udah berusaha dan ini memang Allah uji kita secara khusus, maka insya Allah ini yang terbaik. Dan pernahnya sudah menjelaskan ada hikmah besar yang beliau berhasil tangkap dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan kami semakin menyadari lemahnya diri kami, dan itu benar. Itu benar. Kita tuh nggak sadar hadirin, bahwa kita tuh sangat lemah. Berapa hari yang lalu saya menjenguk salah satu guru saya, itu beliau sampaikan, beliau bilang, antum jaga kesehatan, Anda nih untuk bisa pipis aja harus ditangani sama 4 dokter, kata beliau. Hanya untuk pipis aja, hanya pipis. Yang kita remehkan itu. Siapa di antara kita setelah pipis mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, saya masih bisa pipis hari ini. Pipis. Kadang-kadang kita ngedumel, aduh kebelet lagi, bayangkan ngedumel kita. Padahal mahal, pipis tuh mahalnya luar biasa. Antum gak bisa pipis, racun semua dalam diri antum. Dan orang dokter lebih ngerti masalah ini.
Jadi beliau itu untuk bisa pipis 4 dokter yang harus turun tangan. Dan itu pun nggak berhasil kata beliau. Jadi kita lemah hadirin. Kita nggak punya daya dan kekuatan. Maka selalu kembalilah kepada Rabbul Alamin. Kembalilah kepada Rabbul Alamin. Dan sekali lagi, musibah-musibah seperti ini, ujian-ujian seperti ini, jadikan momentum untuk keluarga kita, untuk konsolidasi internal. Konsolidasi internal. Ini momentum bagi keluarga kita untuk lebih dekat dengan Allah dan lebih solid sesama anggota keluarga. Oleh karena itu dalam kasus-kasus seperti ini, suami harus maju hadirin. Suami harus tampil. Suami harus tunjukkan bahwa dia pemimpin. Dia harus bicara, dia harus kumpulkan. Kalau anak masih kecil, atau kalau ini anak pertama, dia harus bicara dengan istrinya. Kalau ada anak, kumpulkan semuanya, bicara tentang bertakwa kepada Allah. Tentang ini ujian. Bukan hadis-hadis Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji dia. Wa yubtalal maru ala hasabi dini. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar imannya. Ini panggungnya suami jamaah kalau begini. Ini panggungnya suami. Itu suami harus speak up, harus bicara. Harus dampingi istri, harus dampingi anak-anak. Dan jangan lepaskan. Jangan. Harga ini mahal. Ini ujian yang berat. Ujian yang berat. Anak kita sulit, anak kita dioperasi 2 kali. Ini kan ujian yang berat. Nah, ujian yang berat itu selalu menawarkan pahala yang berlimpah. Dan selalu menawarkan hikmah yang sangat besar. Dan jangan dilepaskan. Keluarga kita harus dapat banyak dari ujian-ujian seperti ini. Sekali lagi, keluarga kita harus dapat banyak dari ujian-ujian seperti ini. Harus dapat pahala yang banyak. Lalu hikmah yang banyak. Kematangan, kedewasaan, kesolidan. Itu harus dapat semua. Makanya ini perannya pemimpin. Pemimpin itu di waktu-waktu susah harus terlihat. Pemimpin di waktu susah itu harus terlihat. Harus terlihat. Makanya harus hadir. Dan harus bicara. Dan ingatkan kepada Allah. Ingatkan kepada Allah. Makanya minta pertolongan sama Allah. Dan pemimpin gak boleh terlihat lemah khususnya di kondisi begini. Sedih ya. Nangis ya. Karena Nabi juga nangis ketika cucunya sakit. Tapi bukan tergoncang dan terpuruk dan lemah. Enggak. Nangisnya kita, nangis rahmah. Sebagaimana ketika Nabi ditanya, kok nangis wahai Rasulullah? Hadihi rahmah, kata Allah. Kata Nabi SAW, ini kasih sayang, ini rahmat. Yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang Allah pilih. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya yang dirahmati oleh Allah adalah orang-orang yang bisa mengekspresikan kasih sayangnya. Lihat ketika Nabi ditanya, kok nangis ya Rasul? Harusnya kan kesannya kalau orang soleh, apalagi Rasulullah, itu kan harus tegar, nggak nangis. Enggak. Nangis itu ekspresi kasih sayang. Tapi bukan kelemahan. Bukan kelemahan. Itu ekspresi cinta. Dan cinta menguatkan, bukan melemahkan. Ini momentum besar. Dan kita secara jangka panjang akan bersyukur kepada Allah. Jangka pendek memang berat. Tapi jangka panjang, kalau kita jujur, kalau kita sabar, kita akan banyak-banyak bertahmid kepada Rabbul Alamin. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Dan yang bertanya, saya ingin bertemu beliau pada kajian. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.